Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman. Perkenalkan, nama Bapak Rani Irawan Fahrudin. Teman-teman bisa memanggil Bapak Rani, Pak Rani ya. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian sejarah yang pertama ya, yang kedua pengertian ruang, yang ketiga pengertian waktu, yang keempat pengertian perubahan, dan yang kelima pengertian keberlanjutan. Ini adalah materi di KD 1 dan KD 2. Nah, kita bahas yang pertama dulu, pengertian sejarah. Nah, kalau teman-teman sudah baca sebelumnya bahwa pengertian sejarah itu ada secara etimologis dan secara istilah. Secara etimologis, sejarah, kata sejarah dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata syajaratun dari bahasa Arab yang berarti pohon. Mengapa sejarah disamakan dengan pohon? Bapak analogikan begini teman-teman. Ini adalah pohon. Pohon ini memiliki banyak bagian, dari atas sampai bawah, dari pucuk, daun, dahan, ranting, bunga, sampai akar. Nah, dianalogikan seperti pohon karena sejarah itu seperti ini. Bapak ambil contoh misalkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Peristiwanya adalah proklamasi kemerdekaan. Dari satu peristiwa kita bisa membuat banyak cabang. Begini. Kita ambil proklamasi kemerdekaan sebagai core utama, gitu ya. Nah, kita bisa membuat cabang siapa yang mengibarkan, siapa yang menjahit benderanya, kapan dilaksanakan, di mana. Dari masing-masing pertanyaan itu kita bisa membuat cerita sendiri. Jadi dari satu cerita besar kita bisa membuat berbagai macam cerita kecil. Dari cerita kecil itu kita bisa membuat lagi cerita yang kecilnya lagi. Dari satu peristiwa besar seperti proklamasi kemerdekaan Indonesia saja, sangat banyak tulisan yang bisa dibuat. Misalnya cerita tentang para pengibarnya, cerita di balik proklamasi itu sendiri, cerita di balik proses pembuatan benderanya, dan lain sebagainya. Itulah kenapa sejarah itu diibaratkan sebagai pohon. Nah, itu adalah pengertian sejarah secara etimologis. Kemudian yang kedua, pengertian sejarah secara istilah. Nah, teman-teman bisa mengartikannya dari tiga sudut pandang, dari tiga hal gitu ya. Yang pertama, sejarah itu berarti adalah kisah yang pernah terjadi di masa lalu. Masa lalunya kapan? Itu tergantung dari batasan waktu yang digunakan. Kemudian yang kedua, sejarah juga bisa berarti sebagai peristiwa yang dulu pernah terjadi. Kemudian yang ketiga, sejarah juga bisa diartikan sebagai mata pelajaran yang mengkaji tentang peristiwa dan kisah di masa lalu. Ya, Bapak review sekali lagi bahwa sejarah secara istilah itu bisa diartikan dari tiga aspek. Yang pertama, sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Ingat ya, benar-benar terjadi di masa lalu. Jadi peristiwa itu faktual, bukan fiktif. Yang kedua, sejarah adalah kisah yang menceritakan tentang peristiwa yang benar-benar pernah terjadi di masa lalu. Yang ketiga, sejarah adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang kisah dan peristiwa yang benar-benar pernah terjadi di masa lalu. Itu adalah sedikit bahasan tentang pengertian sejarah. Oke, berikutnya yang kedua, Bapak akan menjelaskan tentang ruang dan waktu. Bapak ambil contoh misalnya begini. Si Fulan lahir di Kota Pekalongan pada tahun 2020. Nah, dari contoh kasus ini kita bisa menentukan ruang. Ruangnya itu di mana? Di Kota Pekalongan. Waktunya kapan? 2020. Jadi apa yang dimaksud dengan ruang dan waktu? Ruang adalah tempat terjadinya suatu peristiwa. Dalam hal ini adalah tempat si Fulan lahir. Kemudian waktu adalah waktu di mana peristiwa sejarah itu terjadi. Nah, dalam kasus ini adalah si Fulan lahir. Kapan? Tahun 2020.
Jadi ibaratnya kalau dalam cerita fiksi, ruang dan waktu itu adalah setting. Nah, kalau di dalam peristiwa yang lebih besar, misalnya proklamasi kemerdekaan Indonesia, ruangnya di mana? Bisa di Jalan Pegangsaan Timur, bisa di Jakarta, gitu ya. Itu adalah ruang. Waktunya kapan? Tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat, jam 10, itu adalah waktu, begitu ya. Itu penjelasan tentang ruang dan waktu. Yang ketiga yang keempat adalah tentang perubahan, dan yang kelima keberlanjutan. Nah, dalam rangkaian peristiwa sejarah itu banyak ditemukan contoh perubahan dan keberlanjutan. Untuk lebih mudah memahaminya, Bapak analogikan seperti handphone. Handphone, dari awal pertama kali ditemukan handphone atau telepon lah, alat komunikasi gitu ya. Dari mulai ditemukannya alat komunikasi hingga sekarang, fungsinya sama, adalah untuk alat komunikasi, baik melalui tulisan, suara, ataupun video. Itu adalah contoh keberlanjutan. Fungsinya sama, terus berlanjut sebagai alat komunikasi. Tapi bisa jadi bentuknya, desainnya, seriesnya itu berubah. Dulu mungkin alat komunikasi itu bisa melalui surat menyurat. Kemudian ditemukan telepon, kemudian ditemukan ponsel, ditemukan apa lagi. Jadi ada perubahan dari segi alat. Itu adalah perubahan. Dari satu contoh HP, kita bisa menemukan contoh perubahan dan keberlanjutan sekaligus. Ya. Sekali lagi, dalam satu contoh HP, kita bisa menemukan contoh perubahan dan keberlanjutan. Contoh perubahannya, desain HP, model HP, seri HP itu selalu berubah. Tetapi fungsinya tetap sama. Bahkan bisa jadi terus diperbanyak fungsinya. Selain untuk komunikasi, juga untuk hiburan dan lain sebagainya. Itu keberlanjutan, gitu ya. Perubahannya adalah dari segi bentuk, gitu ya, dari segi seri dan hal lain-lainnya. Sementara dari keberlanjutan adalah fungsinya. Nah, itu adalah contoh dari perubahan dan keberlanjutan. Contoh-contoh yang lainnya, teman-teman bisa dapat menemukan dalam kehidupan sehari-hari lah, sering gitu ya. Contoh lain misalkan alat transportasi. Dulu alat transportasi mungkin berjalan kaki, naik kuda, terus ditemukan sepeda motor, sampai kemudian berkembang sampai sekarang. Tetapi ada sesuatu yang terus sama fungsi gitu ya, terus berlanjut fungsinya, tetapi bentuknya berbeda, berubah. Nah, itu adalah perubahan dan keberlanjutan. Nah, perubahan dan keberlanjutan ini beriringan terus gitu ya. Ada perubahan, tetapi di satu sisi juga ada keberlanjutan. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari Bapak tentang apa itu sejarah, apa itu ruang, waktu, perubahan, dan keberlanjutan. Mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, kalau teman-teman masih belum paham, silakan teman-teman bisa mencari penjelasan lebih lanjut, lebih detail dari berbagai sumber. Bisa teman-teman gunakan buku, internet, atau sumber lain yang relevan. Sekian dari Bapak, terima kasih banyak. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.